Baru-baru ini beberapa kepala daerah dilantik. Pemimpin di daerah ini menjadi harapan masyarakat di daerahnya. Akankah ke depannya daerah yang memiliki pemimpin baru ini bakal mensejahterakan rakyat? Saya sedikit tergelitik dengan harapan rakyat yang begitu besar harapannya. Kelak pemimpin yang dihasilkan dari pemilu ini bakal membuat rakyat tersenyum bahagia karena kesejahteraannya akan meningkat. Saya kok masih ragu dengan semua itu, karena dari proses memilih pemimpin saja seperti berdagang yang memerlukan modal awal yang besar, dan selayaknya pedagang pasti akan mencari keuntungan. Masihkah kita berharap pemimpin yang bersih dari praktik memperkaya diri? Masih adakah pemimpin yang berhati mulia, yang tulus memperjuangkan kita semua? Saya pernah mendengar cerita dari teman saya. Teman saya ini adalah bagian dari birokrasi di salah satu kantor desa. Teman saya ini mengatakan bahwa kepala desa di hampir seluruh wilayah di kabupaten tersebut diduduki oleh preman setempat yang berduit. Artinya apa? Siapapun yang berduit di negeri ini bisa jadi pemimpin. Saya sih berharap itu hanya terjadi di kabupaten itu saja. Hanya sebuah kesialan kabupaten itu. Fenomena preman yang kaya jadi pemimpin merupakan suatu hal yang menyedihkan. Bagaimana kita bisa berharap pemimpin yang model begitu punya niat yang tulus buat mensejahterakan rakyatnya? Saya melihat masyarakat di Indonesia ini belum sepenuhnya siap dengan demokrasi. Masyarakat kita gampang sekali digoreng isu politik. Masyarakat kita juga masih menerima politik uang. Saya sih berharap pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung, tapi lebih ke model penerimaan CPNS. CPNS kan diseleksi dengan proses ujian. Dan calon pemimpin itu seharusnya merupakan lulusan pendidikan yang nyambung dengan ilmu pemerintahan, organisasi pemerintahan. Jangan pula lulusan ilmu tata boga contohnya yang jadi bupati terpilih. Apa yang akan dibuatnya dengan ilmu yang dipunyanya itu? Membuat program khusus memasak tingkat RT setiap hari? Kalau kita masih menggunakan sistem yang sekarang dalam pemilu, sudah jelas kemana arahnya pemerintahan itu. Bagi yang mencalon pasti memerlukan uang yang banyak. Jika dia tidak punya uang yang banyak, pasti dia meminta bantuan cukong-cukong. Dan cukong-cukong tersebut juga mau dapat untung kan? Alhasil setelah menjabat, semua program-program pemerintahan sudah disandera terlebih dahulu oleh cukong-cukong. Bupatinya ya cuma jadi boneka aja dong.